Semenjak kalah di Perang Dunia Kedua, Jepang terus berbenah hingga akhirnya jadi negara maju dengan kecanggihan teknologinya. Tapi predikat negara maju gak bikin orang-orang Jepang lupa sama budayanya. Bangsa Jepang telah memberi contoh pada dunia bahwa teknologi bisa tumbuh berdampingan dengan tradisi nenek moyang. Nah, hari ini Unyil akan cerita banyak tentang negeri Sakura nih. Tonton sampai selesai ya. Sebulan lagi musim semi. Aduh, gak sabar kan nonton bunga sakura kayak gini? Hanami adalah tradisi menikmati keindahan bunga sakura yang bermekaran. Biasanya masyarakat Jepang mengadakan pesta di bawah pohon atau berjalan-jalan bersama keluarga dan teman-teman. Saat bunga mulai berguguran tertiup angin, maka saat itulah Hanami terasa indah dan berkesan. Uniknya, di Jepang juga ada petugas khusus yang akan menginformasikan tingkat kemekaran bunga sakura mulai dari terbukanya, kuncup, sampai mekar. Jadi masyarakat Jepang bisa memastikan tuh kapan mereka bisa merayakan Hanami. Nah, buat yang ingin merayakan Hanami di Jepang, datang saja sekitar akhir bulan Maret dan awal April. Jangan sampai telat ya, karena kalau sudah mekar, bunga sakura hanya punya waktu 1 minggu sebelum akhirnya berguguran di tanah. Selain bunga sakura, busana cantik ini juga jadi simbolnya bangsa Jepang loh. Siapa sih yang gak kenal kimono? Pakaian tradisional Jepang ini muncul pertama kali pada masa Heian atau sekitar tahun 800 Masehi. Hingga saat ini, kimono masih sering dikenakan pria maupun wanita di acara-acara istimewa. Nah, untuk mengenakan kimono ini, kita juga butuh obi alias ikat pinggang. Obi untuk kimono juga ditenun, umumnya berukuran 20 x 180 cm, menggunakan bahan benang sutra atau benang biasa. Masyarakat Jepang juga identik dengan minuman teh, terutama teh hijau alias green tea. Di Jepang ada banyak jenis green tea yang bisa dinikmati. Nah, kalau yang lagi dibuat ini jenis matcha, green tea dalam bentuk bubuk yang juga terkenal di Indonesia. Daun teh yang akan diolah jadi matcha tidak boleh terkena sinar matahari langsung loh. Selain itu, teh khusus matcha hanya bisa dipanen setahun sekali, yaitu saat musim semi di sekitaran bulan Mei. Daun teh yang baru dipetik harus dipanggang selama 2 jam. Suhunya diatur sedemikian rupa agar daun bisa kering tapi tetap hijau. Kalau sudah, tinggal giling deh pakai gilingan batu. Masih tradisional sih, tapi justru dengan cara inilah kualitas bubuk matcha yang dihasilkan jadi lebih bagus. Batu yang digunakan ini asli dari alam loh. Dijamin kuat dan tidak mengandung pasir ataupun kerikil saat menggerus daun teh. Matcha yang sudah halus akan langsung keluar dari mesin, lalu ditampung.
Oh iya, untuk sekedar menikmati teh, orang Jepang juga punya upacaranya khusus loh. Bunyi seruputan teh saat diminum itu menandakan kalau kita sangat menikmati tehnya. Jadi, jangan sungkan-sungkan ya kalau lagi dijamu minum teh sama orang Jepang kayak gini. Biasanya, teh matcha dinikmati bersamaan dengan wagashi. Katanya sih, biar nggak berasa pahit gitu. Wagashi adalah kue kesukaan Kaisar Jepang. Kue ini sudah dikenal sejak zaman Kekaisaran Edo sebagai kudapan wajib saat upacara minum teh. Ada banyak wagashi yang masih bertahan di Jepang loh. Higashi merupakan kue kering tradisional Jepang yang dibuat dari campuran tepung beras dan gula dengan sedikit air. Adonan kue ini harus diayak untuk mendapatkan tekstur lembut pas dimakan. Uniknya, meski tanpa dimasak, kue ini bisa awet sampai 6 bulan loh. Untuk yang jenis kue basah, adonannya dibuat dari tepung beras dan gula yang sudah dikukus. Mirip bikin mochi gitu deh. Adonan ini bisa dibentuk macam-macam dan diberi isian. Umumnya sih diisi selai dan pasta kacang merah. Bagi masyarakat Jepang, wagashi bukan sekedar membuat kue untuk dimakan saja, tapi juga sebuah karya seni yang dibuat pakai hati. Jadi, jangan heran deh kalau bentuk kue-kue wagashi ini bisa bermacam-macam dan terlihat artistik. Nah, kalau mau jajanan yang lebih modern, ada juga nih. Isinya sama-sama kacang merah, tapi kalau yang ini bentuknya roti. Sekitar 650 kg tepung dan margarin dicampur di mesin adonan berukuran jumbo. Setelah itu, adonan kemudian dibentuk bulat-bulat sambil ditaburi tepung biar nggak lengket. Setelah itu diberi ragi dan didiamkan sampai mengembang. Selai atau pasta manis kacang merah memang selalu menjadi favoritnya orang-orang Jepang. Proses pengisian selainya sengaja dilakukan secara manual, biar bisa dipastikan kalau isian selainya benar-benar tertutup sempurna oleh adonan roti. Sebelum dipanggang, roti diolesi dulu dengan krim supaya mengkilap. Terus kasih taburan wijen deh. Proses pemanggangannya berlangsung sekitar 90 menit. Setelah itu, roti kacang merah siap dikemas dan diedarkan ke seluruh wilayah di Jepang. Oh iya, karena tanpa bahan pengawet, roti kacang merah ini hanya bisa tahan sampai 4 hari saja. Orang Jepang suka kacang merah karena kandungan gizinya yang melimpah, namun rendah kalori. Selain itu, kandungan mineral zat besinya juga bagus untuk produksi darah di dalam tubuh. Waduh, ini di mana nih ya? Mana Pak Oga nggak ngerti cara baca peta lagi. Ya ampun, Pak Oga. Lagi nyari harta karun ya, Pak? Pak Oga bingung nih baca peta. Takut hilang sama nyasar aja, Den. Kalau nyasar kan tinggal nanya aja sama orang, Pak. Pak Oga mana ngerti bahasa Jepang, Den. Bisanya cuma ngomong arigato doang. Terus kita bakal kemon kemana nih, Den? Kita mau ke pabrik robot nih, Pak. Ayo berangkat. Yuk, kita kemon.
Wah, cocok banget kan buat petani di perkotaan yang nggak punya waktu untuk mengawasi kebun. Bicara pertanian Jepang, pasti tidak lepas dari tanaman padi. Karena masyarakat di sini juga makan nasi kayak kita. Para petani di Jepang mengolah sawahnya dengan teknologi. Mulai dari alat tanam sampai pemanennya. Nah, yang bikin kualitas berasnya bagus adalah unsur hara tanahnya. Persawahan di Jepang banyak dibangun di atas tanah vulkanik gunung berapi. Inilah yang membuat varietas Japonica rice lebih kaya akan mineral, lebih bulat dan lengket karena kandungan amilosanya yang tinggi. Pengolahan hasil panennya pun juga pakai teknologi canggih loh. Beberapa tahun terakhir ini, Jepang menciptakan inovasi beras yang bisa dimasak tanpa dicuci dulu. Jenis berasnya Hitomebore. Beras-beras ini selanjutnya diolah jadi beras putih dan beras coklat. Pasti sudah pada tahu kan, beras putih itu beras yang kulit arinya dikupas semua. Sedangkan beras coklat, beras yang kulit arinya sengaja disisakan, terutama bagian kinmenya. Kinme adalah lapisan lilin pada beras yang sering terbuang saat kulit ari beras dikupas. Padahal bagian kinme ini kaya nutrisi loh. Makanya beras coklat itu lebih bergizi dari beras yang putih. Semua beras yang diproses dengan mesin ini bisa langsung dimasak tanpa dicuci, karena sudah otomatis tercuci sampai bersih. Dan untuk memastikannya, petugas laboratorium selalu mengujinya lagi sebelum beras bisa dipasarkan. Wah, keren kan? Perlakuan masyarakat Jepang pada beras memang perlu diacungi jempol. Mulai dari menanam sampai menyajikannya di meja makan, semuanya serba teknologi. Wajar deh kalau beras Jepang jadi yang termahal di dunia. Harga sekilonya saja sampai 1 juta rupiah loh. Waduh, kebayangkan kalau pas Idul Fitri nanti harga zakat fitrahnya berapa? Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan istilah bento? Yap, kotak berisi makanan lengkap ala Jepang. Bento adalah bukti bagaimana orang Jepang tidak makan sembarangan. Mereka lebih senang membawa bekal bento yang mereka siapkan sendiri. Selain itu, budaya bekal sendiri jadi solusi bagi orang-orang Jepang yang menghargai waktu. Dengan bekal, mereka bisa tetap menjaga pola makan di tengah kesibukan. Saat ini, kita bisa dengan mudah menemukan bento dijual di stasiun kereta di Jepang. Uniknya lagi, agar tetap hangat saat disantap, kotak bento dilengkapi dengan penghangat yang praktis loh. Hanya tinggal menarik talinya saja. Oh lala, uap hangat langsung keluar deh dari kotak bento. Salah satu lauk andalan bento yang selalu ada adalah telur dadarnya yang dikenal dengan nama tamagoyaki. Masak dalam penggorengan berbentuk segi empat dengan ciri khas menggulung saat dimasaknya. Untuk menu selanjutnya adalah chicken teriyaki. Goreng ayam yang sebelumnya telah dibumbui dengan garam dan juga merica. Panggang hingga matang sempurna. Lalu siram dengan saus khas Jepang deh. Masih ada lagi nih, beef sukiyaki yang menjadi salah satu menu andalannya. Tumis daging sapi beserta sayuran pelengkapnya. Lalu beri bumbu soyu halal dan juga gula pasir. Tidak hanya sekedar nasi bekal, di Jepang bento juga merupakan seni menata makanan. Prinsip dasar membuat bento adalah menu yang seimbang, yaitu pemenuhan gizi dalam makanan. Oh iya, bento yang dibuat ini benar-benar halal loh. Belakangan ini tren makanan halal di Jepang memang mulai meningkat. Bukan karena di sini banyak muslim ya, tapi orang-orang di sini mulai paham kalau makanan halal itu berhubungan erat dengan pola hidup sehat yang akan memberi manfaat baik bagi mereka. Wih, keren kan? Sekarang kita ke Asakusa yuk, kota wisata paling terkenal di timur Tokyo. Di sini kita bisa jalan-jalan sambil naik kendaraan tradisional. Ini dia rickshaw alias beca. Kalau orang Jepang sih nyebutnya jinrikisha. Nggak pakai di kayu kayak di Indonesia sih, tapi ditarik kayak gerobak. Berat maksimal penumpangnya hanya 200 kg ya. Lebih dari itu abang becanya nggak sanggup deh. Dengan membayar 3.000 yen,
atau sekitar Rp300.000, kita akan dibawa berkeliling kota Asakusa sambil menikmati pesona kota tua. Cukup nyaman kok, selain ada atapnya biar nggak panas, kita dikasih selimut juga biar nggak kedinginan. Terus selama perjalanan, abang becanya akan bercerita tentang sejarah Asakusa. Dijamin seru deh. Setiap hari para penarik Jinrikisha atau Hiki mampu menempuh jarak hingga 50 km loh. Gak cuma laki-laki saja, ada juga Hiki perempuan. Tenaganya pun gak kalah kuat. Di tengah majunya teknologi transportasi Jepang, keberadaan Jinrikisha ini jadi bukti kecintaan bangsa Jepang terhadap tradisi leluhur yang perlu dijaga. Mantap! Nah, dari kendaraan tradisional, kita beralih ke yang paling canggih nih. Yap, Shinkansen, alias kereta super cepat. Saking cepatnya kereta ini, sampai-sampai petugas kebersihan di stasiun pun harus bekerja ekstra cepat membersihkan keretanya. Petugas hanya diberi waktu 7 menit untuk membersihkannya. Setelah itu, Shinkansen harus berangkat ke tujuan berikutnya. Saat melaju, kecepatan Shinkansen di atas rel bisa menembus 300 km per jam. Ini yang menjadikannya kereta listrik tercepat di dunia. Wajar sih, Jepang kan bangsa yang menghargai waktu. Dan Shinkansen inilah solusi untuk membebaskan diri dari kata terlambat. Sebelum naik Shinkansen, kita harus beli tiketnya dulu nih. Bisa di counter atau di mesin-mesin otomatis ini. Harga tiketnya bergantung dari jarak tempuh kota tujuan, mulai dari Rp90.000 sampai Rp1.000.000. Yang unik, bentuk montong Shinkansen ini dibuat menyerupai peluru. Inilah yang memungkinkan Shinkansen melesat cepat membelah udara, seperti halnya peluru. Orang-orang di barat menyebutnya bullet train atau kereta peluru. Dengan kereta ini, kita bisa menempuh jarak dari Jakarta ke Surabaya kurang dari 3 jam. Wah, bayangkan gimana cepatnya. Setiap harinya, kereta cepat ini mengangkut lebih dari 400.000 penumpang ke berbagai tujuan. Orang-orang Jepang memang senang sekali naik kereta karena transportasi ini mampu menghemat waktu mereka. Ya iyalah, kalau ada yang bikin cepat kayak gini, ngapain juga pakai yang lambat? Terus Indonesia kapan nih kereta cepatnya? Wih, sudah siap banget nih kayaknya keliling Jepang. Becaknya dibawa nggak, Pak? Wih, jangan salah. Pak Oga kan menyesuaikan tempat, Den. Tapi kalau beca, libur dulu lah. Masa udah ganteng begini goes beca? Baiklah kalau begitu. Sekarang yuk kita isi dulu nih kartunya, biar bisa naik kereta. Ya udahlah, ayo. Kita naik kereta dulu. Udah kayak ke Tanah Abang aja. Yuk kita kemon. Satu lagi nih, kehebatan negeri Sakura yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan anime, alias film animasi. Siapa sih yang gak kenal tokoh kartun yang satu ini? Hello Kitty. Hello Kitty adalah karakter kartun buatan Jepang yang sangat populer. Saking banyak penggemarnya, di Jepang sampai ada wahana hiburan khusus yang bertemakan Hello Kitty loh. Namanya Sanrio Puroland. Dekorasi taman hiburan indoor ini dibuat seperti istana, agar para pengunjung merasa seperti di dunia dongeng. Dan Hello Kitty adalah maskot utamanya di sini. Oh iya, banyak orang yang salah mengira Hello Kitty ini seekor kucing. Padahal kalau kata pembuatnya, Hello Kitty adalah karakter seorang gadis cilik yang baik hati dan menyukai kue pai apel. Bagi masyarakat Jepang, Hello Kitty punya arti penting sebagai identitas budaya Jepang. Karena menginspirasi banyak orang tentang arti kebahagiaan, persahabatan, dan saling berbagi. Nah, satu tempat yang wajib dikunjungi di sini adalah Lady Kitty House, rumah selebritis Hello Kitty yang sangat terkenal. Dia akan menyambut para pengunjung dari seluruh dunia untuk masuk dan melihat seisi rumahnya. Terus ada juga Hello Kitty Boat Ride. Di sini kita bisa naik perahu kecil untuk berkeliling melihat seluruh karakter Sanrio. Katanya sih ada 400-an karakter loh yang ada di sini. Wah, keren banget ya. Dengan animasi, Jepang jadi terkenal. Dan dengan teknologi dan budayanya yang sejalan,
Jepang juga mampu menginspirasi dunia. Mantap! Nah, jalan-jalan ketemu Hello Kitty ini mengakhiri cerita Unyil hari ini ya. Tonton terus si Unyil, karena masih akan ada cerita-cerita seru lainnya. Selamat berakhir pekan. Mata Shita!